Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Unjuk rasa di depan gedung DPR yang awalnya berlangsung damai, tiba-tiba berubah menjadi kericuhan besar. Pertanyaannya, apakah ini murni luapan emosi rakyat atau ada aktor misterius yang sengaja memprovokasi dari balik layar? Bayangkan, sebuah aksi aspirasi bisa seketika berubah menjadi kobaran api, merusak fasilitas, dan mengguncangkan ibu kota. Fakta ini bukan sekedar tentang kerusuhan, tetapi tentang jaringan kepentingan yang mungkin sedang bermain di belakangnya. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Tanggal 25 Agustus 2025 menjadi titik awal yang sulit dilupakan dalam sejarah unjuk rasa di Indonesia. Sejak pagi, ribuan massa mulai berdatangan menuju kawasan Senayan. Mahasiswa dari berbagai universitas, para pekerja, serta kelompok masyarakat sipil lainnya berbaur di depan gedung DPR, MPR. Mereka datang dengan semangat tinggi, membawa spanduk berisi tuntutan, meneriakkan yel-yel tentang keadilan sosial, dan menuntut pembatalan kenaikan tunjangan fantastis anggota dewan. Aksi tersebut pada mulanya berlangsung damai, dipenuhi orasi, musik perjuangan, dan doa bersama. Namun, suasana damai perlahan berubah tegang ketika sebagian massa mulai merasa tidak puas dengan sikap aparat yang menutup akses ke halaman gedung. Barikade kawat berduri dan pagar tinggi dianggap sebagai simbol penghalang aspirasi rakyat. Teriakan kekecewaan kian nyaring. Beberapa orang mulai memanjat pagar, melempar botol plastik, dan mengibarkan bendera dengan penuh emosi. Dari titik inilah, situasi mulai kehilangan kendali. Menjelang sore, bentrokan pertama tak terelakkan. Polisi mencoba menghalau massa dengan tembakan gas air mata. Water cannon dikerahkan untuk mendorong kerumunan menjauh. Namun upaya ini justru memantik reaksi keras. Batu, kayu, dan benda lain melayang ke arah aparat. Jalan raya di depan gedung DPR berubah menjadi arena tarik ulur antara massa yang menolak mundur dengan aparat yang berusaha menjaga ketertiban. Ketika senja tiba, kericuhan merembet ke kawasan sekitar. Sebagian pengunjuk rasa lari ke arah Senayan City dan Plaza Senayan. Di sana, situasi kian sulit dikendalikan. Beberapa kelompok melakukan aksi anarkis, merusak fasilitas umum, bahkan menjarah toko. Suara kaca pecah dan alarm kendaraan terdengar bersahutan. Asap dari ban terbakar mengepul tinggi, menciptakan pemandangan mencekam di tengah kota yang biasanya dipenuhi cahaya lampu perbelanjaan. Kehadiran aparat dalam jumlah besar belum cukup menghentikan gelombang massa yang semakin brutal. Beberapa halte MRT dirusak, kursi dan kaca pecah berserakan di jalan. Api melalap fasilitas umum, menambah panikan warga yang hanya bisa berlari menjauh dari lokasi. Transportasi massa lumpuh, jalur kereta terhenti akibat rel yang terhalang massa. Jakarta malam itu terasa bagai kota yang dicekam ketakutan. Tak berhenti di situ, beberapa kendaraan polisi menjadi sasaran amarah. Ada laporan penyerangan terhadap mobil patroli, bahkan satu kendaraan ditembak dengan senjata api rakitan. Suasana mencekam menjalar cepat melalui media sosial, membuat publik di seluruh negeri menahan nafas. Apa yang semula dimulai sebagai aksi menyuarakan aspirasi, kini berubah menjadi tragedi sosial yang merusak wajah demokrasi. Banyak yang tidak menyangka bahwa situasi bisa berubah secepat itu. Dari orasi penuh semangat di pagi hari, hingga malam yang dipenuhi kobaran api dan suara sirene ambulans. Ribuan orang yang sebelumnya hanya ingin menyampaikan suara, kini terjebak dalam kericuhan yang tak mereka rencanakan. Sementara itu, aparat semakin meningkatkan kewaspadaan, mengantisipasi agar kerusuhan tidak merembet ke kawasan lain di ibu kota. Malam panjang itu menjadi saksi bisu betapa tipisnya batas antara aspirasi damai dan amarah yang tak terkendali. Jakarta seperti terbakar oleh ketegangan.
Wajah-wajah lelah dan mata yang dipenuhi gas air mata menjadi gambaran nyata betapa kerasnya benturan antara rakyat dan aparat. Babak baru pun dimulai, dan dari sinilah muncul berbagai dugaan tentang siapa yang mungkin berada di balik semua kericuhan ini. Ketika api masih menyala di beberapa titik Jakarta pada malam 25 Agustus, wacana tentang provokasi mulai mencuat. Banyak pihak menilai bahwa eskalasi kerusuhan tidak mungkin terjadi begitu cepat tanpa adanya pemicu. Dari rekaman amatir yang tersebar, terlihat sejumlah orang yang mengenakan penutup wajah memimpin aksi perusakan. Mereka tidak membawa spanduk tuntutan, tidak ikut berorasi, dan cenderung bergerak secara taktis. Tangan mereka sibuk mengarahkan massa untuk melempar batu, membakar ban, dan merobohkan pagar. Kehadiran kelompok ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah mereka bagian dari massa atau aktor yang sengaja disusupkan? Pengamat politik menilai, setiap kerusuhan besar biasanya tidak lepas dari kepentingan tersembunyi. Ada yang menyebut bahwa sebagian kerusuhan dimanfaatkan untuk melemahkan legitimasi parlemen. Ada pula yang menilai momentum ini dipakai untuk mengalihkan perhatian publik dari isu besar lainnya. Beberapa analis keamanan bahkan menduga ada pendanaan yang mengalir ke kelompok provokator, meskipun buktinya masih samar. Dugaan ini diperkuat dengan pola kerucuhan yang seakan terencana, di mana titik bentrokan selalu muncul di lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan dan jalur transportasi. Di layar televisi, perdebatan makin panas. Sejumlah narasumber menyebut kerucuhan sebagai bentuk kemarahan rakyat yang spontan, namun ada juga yang secara implisit menyinggung adanya operasi di balik layar. Kata provokator pun jadi sorotan utama. Media sosial memperkuat narasi itu dengan beredar video orang-orang berpakaian hitam yang muncul tiba-tiba memimpin aksi merusak lalu menghilang begitu aparat mengepung. Fenomena ini menambah keyakinan publik bahwa ada skenario tersembunyi. Tidak hanya itu, sejumlah tokoh senior keamanan mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Mereka menduga keterlibatan pihak asing yang berkepentingan memperkeruh situasi politik nasional. Walaupun belum ada bukti konkret, ucapan itu menimbulkan spekulasi luas. Jika benar ada campur tangan eksternal, maka kerusuhan ini bukan sekadar soal kenaikan tunjangan, melainkan bagian dari permainan geopolitik yang lebih besar. Di lapangan, para demonstran yang murni ingin menyuarakan aspirasi merasa dirugikan. Banyak mahasiswa menyampaikan bahwa mereka tidak pernah berniat merusak. Mereka hanya ingin suara mereka didengar. Namun kehadiran orang-orang tak dikenal yang memicu bentrokan telah mencoreng nama gerakan. Mereka mengaku kecewa karena aksi damai berubah menjadi kekacauan, seolah niat baik mereka hilang di balik kobaran api. Kepolisian pun bergerak cepat. Beberapa orang yang dicurigai sebagai provokator berhasil diamankan. Dari hasil pemeriksaan awal, ada temuan bahwa sebagian pelaku bukan berasal dari kelompok mahasiswa maupun buruh yang resmi terdaftar. Identitas mereka masih ditelusuri, namun informasi ini menambah dugaan bahwa kerucuhan telah dimanfaatkan oleh pihak lain. Publik menunggu penjelasan lebih rinci, meski pihak kepolisian memilih berhati-hati dalam merilis data agar tidak menimbulkan kepanikan baru. Malam yang penuh kekacauan itu akhirnya membuka bab baru dalam narasi besar unjuk rasa. Dari sekadar aksi menyampaikan aspirasi, kini menjadi bahan investigasi tentang siapa yang menyalakan percikan api. Provokator, kepentingan politik, bahkan isu asing, semua berpadu dalam spekulasi yang terus bergulir. Namun satu hal pasti, wajah demokrasi telah ternodai, dan ketidakpastian masih menyelimuti perjalanan bangsa pasca kerucuhan di depan DPR. Pagi setelah kericuhan, Jakarta masih diselimuti aroma asap dan sisa kebakaran. Jalan-jalan dipenuhi pecahan kaca, bekas ban terbakar, serta coretan dinding yang penuh amarah.
Namun di balik kerusakan itu, muncul pertanyaan besar tentang jejak misterius yang ditinggalkan. Aparat menemukan sejumlah benda mencurigakan, seperti bom Molotov yang belum sempat digunakan, serta tumpukan batu yang seakan sudah dipersiapkan jauh sebelum masa datang. Penemuan ini menambah kuat dugaan bahwa kericuhan bukanlah sekedar ledakan emosi spontan, melainkan ada pihak yang sengaja menyiapkan panggung kekacauan. Tim investigasi mulai menelusuri aliran informasi di media sosial. Sejumlah akun anonim diketahui menyebarkan ajakan untuk melakukan aksi lebih keras. Beberapa pesan yang beredar bahkan memuat instruksi detail tentang titik kumpul, cara menghadapi aparat, hingga taktik menyusup ke kerumunan. Pola koordinasi ini membuat publik curiga. Apakah ada pusat komando yang mengatur jalannya kerusuhan? Polisi Cyber menegaskan bahwa penyelidikan masih berjalan dan hasil penelusuran digital akan menjadi bukti penting dalam mengungkap dalang sebenarnya. Di sisi lain, para pengunjuk rasa yang murni menolak kenaikan tunjangan DPR merasa terpojok. Mereka menilai bahwa narasi provokator telah membuat suara rakyat tertutup oleh stigma rusuh. Banyak mahasiswa menyampaikan kesaksian bahwa mereka melihat orang-orang asing di tengah barisan yang tiba-tiba memicu keributan. Sosok-sosok itu kemudian menghilang saat bentrokan memuncak, menyisakan mahasiswa yang harus menanggung stigma sebagai perusuh. Rasa kecewa dan frustasi pun meluas karena perjuangan mereka kini dianggap sebagai gerakan anarkis. Tuntutan transparansi semakin menguat. Publik meminta kepolisian membuka data siapa saja yang telah diamankan, dari mana asal mereka, serta apa motivasi yang melatar belakangi aksi rusuh itu. Lembaga independen juga mendorong dibentuknya tim pencari fakta agar hasil investigasi tidak hanya bergantung pada versi pemerintah. Kepercayaan masyarakat dipertaruhkan, sebab jika kasus ini dibiarkan kabur, keraguan terhadap demokrasi akan semakin dalam. Media massa memainkan peran penting dalam membingkai peristiwa. Beberapa saluran televisi menyorot sisi kekerasan dan kerusakan, sementara media alternatif mengangkat kesaksian para demonstran yang merasa diprovokasi. Kontras narasi ini membuat publik terpecah. Ada yang melihatnya sebagai kegagalan pemerintah merespons aspirasi rakyat, ada pula yang menilai sebagai bukti adanya operasi terencana. Sementara itu, tekanan politik juga mulai terasa. Beberapa anggota parlemen meminta agar isu provokator tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan tuntutan rakyat. Sebaliknya, ada pula pihak yang menggunakan kerusuhan ini untuk memperkuat wacana pembatasan kebebasan berpendapat. Pertarungan narasi di ruang publik pun semakin sengit, menjadikan peristiwa ini lebih dari sekedar demonstrasi, melainkan juga pertarungan politik dan opini. Di tengah segala kerusuhan, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Pedagang kehilangan dagangan akibat penjarahan, pekerja tidak bisa pulang karena transportasi lumpuh, dan warga sekitar harus hidup dalam ketakutan sepanjang malam. Mereka menuntut agar negara hadir dengan cara yang adil, tidak hanya dengan kekerasan, tetapi juga dengan penegakan hukum yang transparan. Babak baru investigasi pun dimulai, dengan jejak misterius yang harus ditelusuri dan fakta yang harus dibuka. Jakarta menunggu jawaban, sementara publik terus bertanya-tanya tentang siapa yang sebenarnya menyalakan api kerusuhan di balik demonstrasi DPR yang ricuh itu. Kericuhan di depan gedung DPR bukan hanya meninggalkan jejak fisik berupa kerusakan dan trauma, tetapi juga pertanyaan besar tentang arah demokrasi kita. Dari jalanan yang dipenuhi gas air mata, hingga ruang publik yang dipenuhi spekulasi, peristiwa ini mengingatkan bahwa setiap suara rakyat dapat berubah menjadi bara bila tidak direspon dengan bijak. Narasi tentang provokasi, kepentingan tersembunyi, dan aktor-aktor misterius masih terus dibicarakan. Namun satu hal yang pasti, masyarakat menuntut transparansi dan keadilan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.